Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyelesaikan subnetting dari soal yang di papan tulis. Saya bacakan 172.16.10.111/27. Kita akan hasil akhirnya nanti kita akan cari subnetting yang akhirnya nanti membuat tabel rutin. Yang akan kita cari adalah itu kelas apa, terus subnet masnya berapa, kemudian kita akan mencari blok subnetnya itu nanti berapa, jumlah host per subnet, kemudian dari sana kita akan membuat tabel rutin. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu dulu IP tersebut berada di kelas mana. Nah, terlihat di depan itu /27 itu merupakan kelas C. Kalau kelas C dengan /27, setelah kita mengetahui kelas apa, tidak saya jelaskan lagi kelas ABC itu ring /nya berapa, kemudian net masknya defaultnya nanti yang 0 di oktet mana tidak saya jelaskan, langsung saja ini merupakan kelas C /27. Kemudian setelah kita tahu itu di kelas mana, yang akan kita cari pertama kali adalah subnet mask. Nah, dari angka IP tersebut kita akan mencari subnet masknya berapa. Caranya adalah dengan patokan ini, prefixnya. Ini prefixnya adalah 27. Cara cari subnetnya masknya adalah kita menuliskan angka 1 sebanyak 27 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan setiap 8 angka dipisahkan oleh tanda titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah ketemu binernya, ini adalah subnet masknya yang harus kita konversikan ke bilangan desimal. Untuk mengkonversikan bilangan desimal, nggak usah saya bahas lagi, kita cara cepat aja. Saya anggap anak-anak sudah mahir dalam konversi bilangan biner ke desimal dan sebaliknya, desimal ke biner. Untuk angka 1 yang full 8 kita semua sudah tahu bahwa nilainya adalah 255. Nah, untuk bilangan 1110000, nah ini 8. Ini konversinya gimana? Berarti tinggal menambahkan 128 ditambah 64 ditambah 32, yang lainnya tuh 2, 3, 4, 5. Ya, maka akan ketemu 255.255.224. Nah, dari soal tersebut sudah ketahuan subnet masknya adalah konversi bilangan binernya dari prefix itu ketemu 255.255.224. Itu cara cari subnet mask. Nah, setelah kita mencari subnet masknya, yang akan kita cari adalah jumlah subnet. Jumlah subnet. Ini jumlah subnet di post. Nah, setelah ketemu subnet masknya berapa, 255.255.224, kita akan mencari yang namanya jumlah subnet. Nah, jumlah subnet itu didapat dari 2 pangkat N. N itu adalah jumlah angka 1,
jumlah angka 1 di blok kelasnya. Nah, kelas C itu kan yang ada nolnya di blok terakhir aja. Nah, berarti ini 2 pangkat angka 1-nya berapa? Ada 3. Nah, berarti jumlah subnetnya 2 pangkat 3 adalah 8. Dah. Setelah kita mencari jumlah subnet yang dipakai di IP tersebut, kita akan mencari jumlah host atau jumlah user yang ada di setiap blok subnet itu. Rumusnya adalah 2 pangkat M min 2 jumlah host. 2 pangkat M min 2 sama dengan M, ketika M adalah jumlah angka 1 di blok kelasnya, kalau M itu adalah jumlah angka 0 di IP itu. Berapa jumlah angka 0-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5 min 2. Berapa 2 pangkat 5? Nek pangkat 1, 2, 4, 8, 16, 32 min 2. Berapa hasilnya? Hasilnya 30. Ini ketemu jumlah host di setiap subnet itu. Langkah selanjutnya adalah mencari blok subnet. Blok subnet. Blok subnet caranya gimana? Yaitu 256. Ini kan jumlah maksimalnya. Terus dikurangi dengan ini angka terakhir di subnet Mas. Berapa itu? 224. Maka akan ketemu bilangan 32. Setelah kita melakukan perhitungan, saatnya langkah terakhir yaitu kita membuat tabel routing. Nah, tabel routing ini dibuat berdasarkan perhitungan yang kita buat tadi. Tadi kita udah cari subnet mask, jumlah subnet, jumlah host, blok subnet. Saya bacakan kesimpulannya. Subnet masknya kan ketemu 255, 255, 255, 224 dari sini. Dari biliarnya prefix 27. Kemudian jumlah subnet itu ketemu 8. 8 ini merupakan jumlah subnet di IP itu. Subnetnya ada 8. Nanti akan ada 8 baris. Kemudian jumlah host ini ada 30. Masing-masing subnet ini punya host atau user nanti 30. IP yang digunakan bisa 30. Kemudian blok subnet itu ada 32. Jarak 1 ke 2 ini adalah 32. Udah itu. Nah, untuk network ID atau alamat yang pertama kali digunakan untuk network ID didapat dari sana, dari IP-nya, dari soalnya 172.16.10 blok. Karena ini kelas apa tadi? Kelas C. Blok terakhir aja, blok terakhir yang nggak penuh satunya. Nah, itu tak tulis angka mulai dari 0 ya. 172.16.10.0. Kemudian range hostnya ini adalah 172.16.10. Hostnya berapa? Nah, hostnya berapa itu kita dapat dari ini. Blok subnet. Blok subnet itu didapat dari 172. Di blok subnet ini gunanya untuk menentukan baris kedua. Titik 10.32. Nah, ini dipakai untuk menentukan broadcast ID terakhir. Berarti 172.16.10.31. Berarti ini 1 sampai 172.16.10.
Nah, itu baris pertama. Karena ini kelas C, ini masih sangat mudah. Karena kita cuma bermain di oktet terakhir, ya. Berarti 172.16.10.0 itu alamat yang pertama, network ID yang pertama. Network ID yang kedua ditambahkan 32. Kemudian yang ketiga tinggal kita tulis saja, ditambah 32 jadi 64. Terus ini 16.10 titik tambah 32 berarti 96. 172.16.10 ditambah 32 berarti 128. Ini 172.16.10 ditambah 32 berarti 07. 170 ditambah 32 adalah 42. Nah, ya, saya tekankan sekali lagi, blok subnet ini digunakan untuk mencari network ID. Ini tinggal ditambahkan 32 aja. Nah, kemudian untuk mencari broadcast ID atau alamat terakhir di subnet itu, kita tinggal mengurangi satu aja dari baris selanjutnya. 16.10.60. Jadi ini 172.16.10.33 sampai 172.16.10.62. 172.16.10 65. 172.16.10 ini titik 95. Berarti ini 94. 172.16.10 titik 97. Ini 172.16.10 titik 126. Nah, jadi ini ya sudah ketahuan cara membuat tabel routing di ring atas tidak bisa kita koneksikan dengan ID yang di ring bawah. Yang namanya satu jaringan itu berada di satu baris subnetting
Yang namanya satu jaringan bukan berada di sama-sama kelas yang sama. Contoh, antara kelas A dengan kelas A semua satu jaringan itu enggak. Tapi yang namanya satu jaringan itu satu baris subnet gitu. Nah, itu cara penyelesaian mencari tabel routing. Kalian harus bisa sebagai anak TKJ. Ini baru kelas C. Nanti Ibu kasih contoh bagaimana mencari tabel subnetting, tabel routing di kelas A dan kelas B. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.